Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-7 ya ini ya. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi untuk materi UTS-nya adalah pertemuan 1 sampai 7. Untuk pertemuan 8 nanti diisi UTS. Oke, dan pertemuan kali ini lebih kepada ketidaknyamanan dan tanda bahaya pada persalinan. Oke, untuk ketidaknyamanan pada persalinan ada dibagi. Yang pertama, menjadi ketidaknyamanan kelas 1. Lebih kepada nyeri pinggang. Jadi ketika kelas 1 kontraksi seperti itu sangat berpengaruh terhadap nyeri pinggang. Yang kadang hilang, kadang timbul. Kemudian kram perut ada. Jadi perutnya terasa sakit sekali sampai kram seperti itu. Kram tungkai, sering buang air kecil, kemudian lendir yang licin bercampur darah. Mules, juga rasa tertekan pada pelvis minor. Kemudian juga gangguan saluran cerna, bisa berupa diare, kesulitan mencerna, mual, muntah, yang bukan karena sebab lain. Maksudnya bukan karena penyakit lain, tapi pure karena masuk ke kala 1. Untuk kala 2, lebih kepada desakan mengejang. Jadi ketika bayi sudah turun, kemudian ada desakan mengejang yang sangat hebat, dan rasa ingin buang air besar. Karena pasti menekan ini ya, untuk vesika urinnya juga, kemudian juga menekan anus juga. Untuk ketidaknyamanan kala 3, lebih kepada mules ketika plasenta sudah keluar, ada mules, kram perut, dan proses penjahitan perineum di sini karena ada robekan, laserasi, maka itu menyebabkan ketidaknyamanan di kala 3. Untuk ketidaknyamanan di kala 4 itu ada after pain. Jadi after pain itu rasa setelah plasenta lahir, kemudian tadi ada jahitan, itu nyeri kadang. Jadi nyerinya hilang, timbul seperti itu. Rasa sakit pada bekas luka jahitan, kelelahan maupun nyeri badan karena seluruh energinya terfokus kepada persalinan tadi. Untuk tanda bahaya pada persalinan, di persalinan kelas 1 itu diketahui dari hasil anamnesis kita terhadap pasien, pemeriksaan maupun observasi persalinan di kala 1, yaitu adanya kondisi ibu dan janin, bisa meliputi TFU yang 40 cm atau lebih, kemudian primipara dalam fase aktif kala 1, persalinan dengan penurunan kepala, janin 5/5. Nah, untuk beberapa temuan yang kita ambil dari anamnesis, setelah kita anamnesis, kita tanya ibunya dan kita memeriksa keadaan ibunya. Setelah adanya temuan itu, maka ada beberapa tindakan yang harus kita lakukan. Ketika apa yang kita temui itu disesuaikan juga dengan tindakan yang akan kita lakukan terhadap ibunya. Pada saat adanya bloody show, perdarahan pervaginam, itu tindakannya itu ibu kita suruh miring. Kita pasang infus RR ataupun gram fisiologis, dan di sini ada rujuk segera itu ketika ada yang keluar itu darahnya bukan darah ini ya, ibaratnya ada bloody show seperti itu ya. Kemudian untuk ketuban pecah yang disertai dengan keluar mekonium kental pasti menyebabkan adanya tenaga janin, sehingga perlu adanya pantauan DJJ yang ketat di bayinya. Dan kalau sudah, maka setelah bayi lahir pasti asfiksi dan kita lakukan resusitasi. Utamakan ketika tahu bahwa yang keluar itu mekonium kental, itu pastikan penghisap lendir itu jangan sampai kelewatan. Ketika temuan berikutnya itu tanda dan gejala infeksi, yaitu suhu tubuhnya lebih dari 38 derajat Celcius, menggigil, nyeri abdomen, cairan ketubannya berbau, maka kita baringkan ibu miring, kita pasang infus RL, dan kita rujuk segera dan kita dampingi ibu. Oke, kemudian yang keempat ini, tekan darah lebih dari 160/110, artinya indikasinya lebih kepada mirip-mirip, bisa sampai ke eklamsi, maka bisa mengindikasikan adanya kejang seperti itu, apalagi ada protein urin. Kita baringkan ibu miring, kita pasang infus RL, kemudian kita berikan MGS 4 dosis awal, yaitu Sarayan. Ketika sudah
kita pasang infus sterile, maka via IV atau parenteral. Kemudian kita rujuk dan kita dampingi ibu. Jadi 4 temuan ini penting sekali ya di kala 1. Perdarahan per vaginam selain lendir bercampur darah atau bloody show. Kemudian ketuban pecah dini ada mekoniumnya. Kemudian tanda gejala infeksi terutama menggigil, nyeri abdomen dan cairan ketuban berbau. Kemudian tekanan darahnya lebih dari 160/110. Itu. 4 itu harus diwaspadai. Kalau ada 4 temuan itu, maka harus segera dirujuk seperti itu. Kemudian selanjutnya DJJ kurang dari 110, artinya ini merujuk kepada bayinya. Ketika dia kurang atau lebih dari 160 kali per menit fetal distress, maka itu juga harus kita rujuk karena kita tidak boleh beresiko untuk membantu menolong, tapi sangat beresiko untuk bayi dan janin, bayi dan ibunya. Kemudian ada shock di sini nadinya cepat tapi lemah, 110 kali per menit. Nah, kemudian kita rujuk juga karena di situ ada ketika tanda gejala shock ini dia cemas, bingung, tidak sadar, kemudian produksi urin juga sedikit. Nah, itu diwaspadai ya. Kemudian fase memanjang ini tentunya butuh segera untuk dirujuk karena pembukaan serviks yang kurang dari 4 cm itu lebih dari 8 jam. Artinya ketika lebih dari 8 jam harus segera dirujuk. Di situ rujukannya adalah fase laten seperti itu, yang memanjang. Untuk partus lama, pembukaan fase aktif melebihi garis waspada pada patograf. Dan itu juga harus segera dirujuk. Jadi tadi di awal ada 4, di belakangnya ada 4 lagi, berarti 8 temuan yang harus diwaspadai. Untuk tanda bahaya persalinan pada kala 2 lama itu primi. Jika bayi tidak dapat lahir setelah dipimpin mengejan selama 120 menit atau disebut juga 2 jam, dan di multi dipimpin mengejan selama 60 menit tapi tidak segera lahir, nah itu harus segera dirujuk karena di situ biasanya ada ketika distosia bahu itu tidak bisa lahir, kepala lahir tapi kadang bahu juga tidak lahir seperti itu. Nah itu juga bahaya. Di kala 3 yang diwaspadai itu adalah retensio plasenta. Jadi plasentanya mereka sangat kuat sehingga harus menggunakan manual plasenta. Kemudian atone uteri, kemudian retensio sisa plasenta. Jadi yang diwaspadai itu kadang tidak hanya retensio plasentanya, tapi retensio sisa plasenta bisa berupa sisa plasenta yang tidak terambil ketika dicek koteledonnya ada yang kurang seperti itu. Nah itu juga harus diwaspadai karena itu sangat mengganggu dan itu bisa menimbulkan perdarahan. Kemudian perlu keanjuran lahir, bisa sampai vulva, vagina, juga robekan serviks. Nah di sini makanya ketika selesai persalinan di kala 3 itu harus diperiksa untuk robekannya itu secara seksama. Jangan hanya pakai lampu yang harus pakai lampu sorot yang benar-benar kaji lukanya, jangan sampai lukanya masih tertutupi oleh darah seperti itu ya, harus didep dengan kasa, itu nanti lebih jelas kelihatan. Jangan-jangan yang kita jahit hanya di perineum tapi di servisnya robek seperti itu, darah pasti akan mengucur terus. Kemudian terakhir ini berdarahan, bisa dari atonia kah, atau dari robekan serviks kah, atau yang lain. Itu sangat berpengaruh terhadap robekan, terhadap perdarahan. Oke, untuk tanda bahaya kala 4 yang diwaspadai itu demam, karena ini mengindikasikan bisa karena infeksi. Entah itu dari alatnya yang kurang steril, itu sangat bisa. Makanya ketika persalinan, entah itu di dukun bayi atau di tenakes yang mungkin dia tidak steril alatnya, nah itu bisa menyebabkan demam. Ibunya demam, menggigil seperti itu. Perdarahan lebih dari 500 cc, kemudian bekuan darah banyak, bau busuk dari vagina sudah mengindikasikan infeksi.
pusing yang berkepanjangan, hati-hati karena tadi ngaruhnya dari preeklamsi, eklamsi seperti itu bisa sampai kejang mungkin ya. Lemas yang luar biasa, kesulitan dalam menyusui, dan nyeri panggul atau abdomen yang lebih dari kram uterus biasa. Jadi ketika selesai di skala 4 tuh biasanya masih kenceng-kenceng tapi tidak seintens skala 2, skala 3 seperti itu ya. Tapi kalau ada nyeri, bedakan ya nyeri sama kontraksi itu beda. Kalau nyeri itu sangat nyeri nggak tertahankan atau mirip-mirip kram. Kenceng ya, kencengnya tuh sangat nggak tertahankan. Tapi kalau kontraksi itu dia ada keteraturan, ada ritmisnya, gerakannya ritmis seperti itu. Kalau dia itu mengarah ke nyeri, diwaspadai karena berbahaya. Tapi kalau dia kenceng-kenceng biasa, kontraksi, nah itu nggak masalah karena dia uterus butuh untuk dia kembali ke ini ya, bentuknya yang semula seperti itu. Mengalami involusio. Oke, sekian untuk materi kali ini. Ini adalah materi ke-7, semoga bisa bermanfaat dan dipelajari karena soal-soal dari UTS juga nanti beberapa keluar dari yang kita pelajari kali ini, tapi saya lebih menekankan kepada kasus ya, nanti jadi lebih kepada kasus. Jadi nanti jangan kaget kalau misal nanti UTS-nya lebih kepada analisis. Jadi saya minta belajarnya lebih dikuatkan untuk analisis. Ketika tahu teorinya, maka ada kasusnya, maka bisa menangani kasus dengan baik seperti itu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.